Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah sehat-sehat. baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan disiapkan teman-temannya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke mata pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada yang tahu kita akan membahas tentang materi tentang apa hari ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Kalau begitu, saya akan tampilkan PPT yang Ibu telah buat. Di sini kita akan membahas hari ini, kita akan membahas tentang konflik dan dampak konflik, integrasi dan disintegrasi. Ada yang tahu apa itu integrasi dan disintegrasi? Belum tahu, Bu. Kalau begitu, kita akan sama-sama belajar. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu integrasi dan reintegrasi. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Yang kedua, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Yang ketiga, mengidentifikasikan pemulihan recovery atau rehabilitasi, reintegritas dan transformasi sosial. Dan yang terakhir ada mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai dalam masyarakat. Nah, adapun peta konsep yang kita akan rekodkan di sini adalah konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan dan disintegrasi, perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial yang seperti tadi yang disebutkan pada tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Nah, kita akan membahas apa sih itu disintegrasi sosial. Nah, di sini pengertian disintegrasi sosial adalah menurut KKBI di sini integrasi sosial adalah pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dan integrasi sosial di sini adalah suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada contoh gambar. Di sini ada gambar pasar, masyarakat di pasar tradisional saling memahami kebutuhan satu sama lain sehingga memiliki keterkaitan tertentu. Nah, adapun syarat terjadinya integrasi menurut William of Ockham dan Meyer Nimkov, di sini yang pertama adalah anggota masyarakat yang berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Yang ketiga, masyarakat norma-norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama. Nah, adapun faktor pendorong cepat lambatnya integrasi sosial ini terjadi, yang pertama adalah homogenitas kelompok. Nah, homogenitas kelompok ini merupakan kemiripan atau kesamaan dalam suatu kelompok masyarakat, baik itu watak maupun adat. Semakin kecil kemajemukan masyarakat, semakin besar potensi terjadinya integrasi sosial. Nah, yang kedua ada besar kecilnya kelompok. Nah, kelompok besar integrasi di sini terjadi kelompok kecil mudah membuat menerobos sehingga integrasi cepat terjadi. Nah, selanjutnya kelompok besar ini sulit membuat atau merebus sehingga integrasi lambat terjadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mobilitas geografis. Tunggu ya.
Nah, di sini mobilitas geografis ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya dengan mobilitas sosial geografis tidak serta-merta mengubah status sosial individu atau kelompok tersebut. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang efektivitas komunikasi, di mana efektivitas di sini merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. Nah, sedangkan komunikasi adalah sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan akibat tertentu seperti mengirim pesan, mendengar pemahaman, atau verifikasi pemahaman. Nah, adapun bentuk-bentuk integrasi sosial, di mana yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi yang terjadi menimbulkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, contohnya masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional, di mana integrasi yang dibentuk karena fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku terintegrasi dengan melihat fungsi masing-masing suku Bugis melaut, pertanian, Minang Pandai, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada integrasi koersif, adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa melakukan cara paksa dalam melakukan integrasi, misalnya hukum yang melarang warga negaranya untuk melakukan penghinaan terhadap suku atau ras tertentu. Nah, di sini selanjutnya kita ada gambar tentang integrasi kohesif. Nah, integrasi kohesif ini dibangun berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasaan. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara koersif. Nah, adapun proses integrasi di mana yang pertama adalah akulturasi. Menurut Konjeningrad adalah sebuah proses sosial di mana masuknya kebudayaan asing secara perlahan dapat diterima tanpa menghilangkan kebudayaan asli budaya tersebut. Nah, yang kedua di sini ada asimilasi, di mana pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru atau kebudayaan yang lebih modern lagi. Suatu asimilasi ditandai adalah oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara suku atau kelompok. Nah, yang ketiga, menurut Sarjana Sukanto, sebagai bentuk proses akomodasi, berarti di sini sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka menjaga kestabilan. Selanjutnya Grebek Sudardo adalah salah satu contoh dari bentuk akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa, di mana Grebek Sudiro dilaksanakan dalam menyambut Tahun Baru Imlek di Kota Solo. Nah, selanjutnya ada perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial, di mana integrasi sosial ini berarti kesatuan di dalam kehidupan sesama baik dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro. Kendati di dalam terdapat unsur-unsur yang berbeda. Istilah lainnya untuk menyebut integrasi sosial adalah kohesi sosial. Nah, untuk mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi sosial atau kohesi sosial, ada 4 elemen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada terpenuhinya hak asasi manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ketiga tidak adanya diskriminasi, dan keempat adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Nah, integrasi sosial ini akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama tersebut antara lain misalnya kesamaan wilayah dan tempat tinggal, pengalaman yang sama pada masa lampau, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, adanya ideologi dan norma-norma yudiris yang diterima bersama. Nah, selanjutnya di sini adalah pemulihan atau recovery, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial. Nah, di sini ada yang namanya pemulihan. Nah, upaya menangani konflik ini merupakan tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 2 tahun 2015 di sini tentang
tentang penanganan konflik sosial, di mana pemulihan pasca konflik tersebut meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pemulihan pasca konflik bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang cinta damai. Nah, adapun rekonsiliasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik. Mungkin kalian bisa lihat atau cari di Google apa itu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 7 tentang penanganan konflik tersebut. Nah, selanjutnya ada rekonstruksi. Nah, pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 7 tentang 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 39 di sini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Adapun transformasi sosial di sini berarti perubahan yang keenakan dengan masyarakat. Nah, perubahan ini dapat terjadi karena ada beberapa hal, seperti peningkatan ekonomi, terjadinya perang, kekacauan politik, dan konflik dalam masyarakat. Nah, transformasi sosial ini mengacu pada proses perubahan yang terjadi pada nilai-nilai, norma, hubungan, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah, adapun transformasi sosial juga mempengaruhi pola interaksi dalam masyarakat. Nah, di sini ada rehabilitasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pada pasal 38 di sini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Rehabilitasi ini ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena konflik. Nah, adapun transportasi sosial, di mana transportasi sosial ini dapat berarti perubahan yang keenakan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang reintegrasi dan koinsistensi sosial dalam kehidupan damai masyarakat. Nah, apa sih itu reintegrasi atau reorganisasi? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama tentang apa itu pengertian reintegrasi. Nah, dalam pandangan Sarjono Sekanto, reintegrasi adalah reorganisasi adalah sebuah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Nah, di mana reintegrasi ini terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Nah, yang kedua, adapun koinsistensi merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih dari dua kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan penyelesaian konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Nah, dasar dari koinsistensi adalah kesadaran bahwa individu dan kelompok berbeda mengacu pada beberapa hal. Bahwasanya individu atau kelompok berbeda mencakup perbedaan kelas, etnis, agama, gender, dan pilihan politik. Nah, adapun identitas kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik koinsistensi dan demikian mengurangi kemungkinan perbedaan identitas kelompok yang akan meningkat menjadi konflik yang rumit dan semakin rusak. Nah, yang terakhir di sini ada gambar yang menunjukkan tentang kompromi merupakan salah satu sarana untuk menetralkan ketenangan yang ditimbulkan akibat adanya konflik tersebut. Nah, begitu materi yang Ibu bawakan. Mungkin kalian ingin menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti tentang materi kali ini. Halo, jadi ada yang ingin bertanya tentang yang belum dipahami tentang materi kali ini? Mungkin tidak ada dulu, Bu. Ya, kalau begitu minggu depan, hari ini kita akan karena waktunya sudah cukup, jadi minggu depan itu kita akan melaksanakan diskusi bersama antar kelompok. Nah, di sini saya akan
memberikan informasi kepada ketua kelas tentang apa-apa saja yang menjadi tugas kalian untuk minggu depan. Kalau begitu, ketua kelas silahkan mengakhiri atau menyiapkan teman-temannya untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Kita ada di penghujung materi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Bu atas pembelajarannya. Semoga ilmu Ibu bermanfaat bagi kami. Dan sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk waktunya anak-anak. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adeh.